Reporter Kim Hyun-se memberitakan, akankah juara ketiga divisi wanita V-League Jeong Kwan-jang mampu mengulang skenario kemenangan dari 15 tahun lalu? Jeong Kwan-jang mengalahkan Hyundai dalam pertandingan kandang pada tanggal 7 dan mencapai 50 poin, 18 menang, 8 kalah. Sampai saat ini kemungkinan besar mereka akan melaju ke babak playoff terbaik dari 3 di V-League jika musim reguler berakhir dengan selisih poin antara posisi keempat dan ketiga. Dalam selisih 3, semi playoff diadakan tetapi performa tim posisi keempat buruk. Tempat keempat IBK memiliki 12 kemenangan, 15 kekalahan, dan 37 poin. Kesenjangan antara kedua tim sangat besar, kecuali jika tim mengalami kemerosotan serius, tampaknya tidak mungkin IBK akan mampu menutup selisih dalam 9 pertandingan sisa. Lebih realistis bagi Jeong Kwan-jang untuk mengincar posisi kedua ketimbang melarikan diri dari posisi keempat. Kesenjangan dengan Hyundai tidaklah besar. Hingga tanggal 10, ketika kedua tim memainkan 26 pertandingan secara bersamaan, selisih poinnya hanya 3. Di sini, Hyundai baru-baru ini mengalami kehilangan daya yang besar akibat cedera serius pada pemain luar kuota Asia, Kiri Wipawi. Wipawi memainkan peran penting baik saat menyerang maupun bertahan. Konsekuensi dari ketidakhadirannya bisa jadi signifikan, karena tidak ada pengganti yang cocok untuk peran ini. Dengan kata lain, Hyundai menghadapi krisis terbesarnya musim ini. Kesempatan untuk naik ke posisi kedua telah datang kepada Jeong Kwan-jang, tentu saja kecuali semi playoff diadakan. Benar bahwa manfaat berada di posisi kedua tidaklah besar di bawah sistem saat ini. Dalam seri terbaik dari 3, pertandingan pertama dan ketiga dimainkan di kandang, namun ada alasan mengapa pelatih memiliki motif yang berbeda, karena punya kenangan indah. Jeong Kwan-jang memenangkan kejuaraan setelah finish kedua di Liga pada musim 2009-2010, saat itu dikenal sebagai KT dan G Ariels. Mereka mengamankan posisi pertama Liga pada musim 2011-2012 dan memenangi kejuaraan keseluruhan. Tetapi sebelum itu, mereka adalah tim dengan rangkaian kemenangan kejutan yang unik. Tren terkini juga bagus. Jeong Kwan-jang kalah dalam kedua pertandingan melawan Hankook, pertandingan kandang pada tanggal 30 bulan lalu, dan pertandingan tandang pada tanggal 2. Tetapi mendapatkan kembali momentum baiknya dengan memenangkan pertandingan pada tanggal 7. Dalam 2 pertandingan setelah ronde kelima, senjata utama yang memimpin tren naik musim ini seperti kuota Asia yang berhadapan dengan striker kanan Mega 50 poin, tingkat keberhasilan 49,48%, dan outside hitter asing Bukirik 47 poin dengan tingkat keberhasilan 44,68%. Semuanya dalam kondisi bagus. Kekuatan yang ditambahkan oleh pemain luar domestik, Pyo Seung-ju pemblokir tengah, Jong Ho-young, dan Park Eun-jin juga cukup besar. Ada gunung yang harus didaki. Sangat menggembirakan bahwa Hyundai memenangkan 3 pertandingan berturut-turut mulai dari putaran ketiga setelah kalah di putaran pertama dan kedua, tetapi mereka perlu mengatasi Hankook untuk mengulangi skenario kemenangan. Jeong Kwan-jang hanya menang 1 pertandingan dan kalah 4 pertandingan melawan Hankook musim ini. Pertandingan terakhir putaran ke-6 akan melawan Hankook di kandang sendiri di Daejeon pada tanggal 1 bulan depan. Untuk dapat melaju lebih tinggi, penting untuk menunjukkan unsur penyemangat dalam pertandingan melawan Hankook. Saya penasaran apakah Jeong Kwan-jang akan menciptakan kembali skenario kemenangan dari 15 tahun lalu. Berita selanjutnya, reporter Park Yeon-jun memberitakan, Hyundai memasuki pertandingan penting untuk mempertahankan posisi keduanya meskipun ada berita buruk tentang cedera. Hyundai berupaya melanjutkan tren naiknya saat memasuki paruh kedua musim, tetapi kemajuannya terhenti karena serangkaian cedera pada pemain kunci. Mereka kalah 1-3 dalam pertandingan melawan Jeong Kwan-jang pada tanggal 7 sehingga kehilangan kesempatan untuk memperlebar jarak poin dengan tim peringkat ketiga. Pukulan terbesar adalah kepergian pemain kunci bloker tengah yang Yojin telah absen dalam 2 pertandingan terakhir berturut-turut karena sakit punggung, dan outside hitter Wipawi absen sepanjang musim karena cedera lutut pada pertandingan terakhir melawan Jeong Kwan-jang. Yang Yojin adalah pemain yang memainkan peran penting tidak hanya dalam memblokir tapi juga dalam serangan tim. Wipawi memberikan kontribusi besar dalam menjaga keseimbangan kekuatan Hyundai dengan maju mundur antara menyerang dan bertahan. Absennya 2 pemain pasti akan melemahkan kekuatan tim. Di sini, buruknya performa pemain asing Moma akhir-akhir ini juga bisa menjadi beban. Agar Hyundai dapat mempertahankan posisi keduanya, kinerja formasi segitiga yang ada yaitu Moma, Jeong Cheon, dan Lee Daeyeon sangat penting. Berikut wawancara dengan pelatih Kang Seung-hyung. Wipawi absen sepanjang musim. Seiring berjalannya musim, tampaknya krisis akan datang. Variabel tak terduga juga bermunculan. Saat ini belum ada pemain pengganti, itu tidak mudah. Kami sedang mencari kandidat, tetapi merekrut mereka tidaklah mudah. Bagaimana kondisi fisik yang Yojin? Ada sedikit ketidaknyamanan. Meskipun dia kesakitan, dia bertekad untuk berkompetisi dan bertekad untuk melakukannya. Apa rencana Anda untuk mengoperasikan pemain cadangan?
Pertama-tama kami berencana untuk merekrut Go Yerim dan Chung Jion. Setelah peringkat ditentukan sampai batas tertentu, kami berencana untuk memberikan kesempatan kepada pemain muda yang menjanjikan juga.